Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Aulia Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kualifikasi dan kompetensi konselor sebagai tenaga kependidikan. Tentunya untuk kita menjadi seorang konselor, kita perlu menempuh kualifikasi dan memiliki kompetensi dalam menjadi seorang konselor. Lalu kualifikasi yang harus ditempuh untuk menjadi seorang konselor, yang pertama yaitu kita harus menempuh jalur pendidikan formal di jenjang universitas atau perguruan tinggi di fakultas pendidikan, yaitu pada program studi bimbingan dan konseling untuk memperoleh sarjana S1 pendidikan. Setelah kita lulus dari sarjana S1 pendidikan pada program studi bimbingan dan konseling, kita tidak bisa langsung menjadi seorang konselor. Karena kenapa? Karena kita tidak memiliki izin atau sertifikasi untuk membuka praktek konseling. Lalu bagaimana sih untuk mendapatkan sertifikasi tersebut? Nah, lalu bagaimana untuk mendapatkan sertifikasi atau izin kita sebagai seorang konselor atau untuk membuka praktik sebagai seorang konselor? Nah, kita bisa melanjutkan studi kita ke PPK. PPK itu adalah program pendidikan profesi konselor yang nanti pada akhir lulus PPK ini kita mendapat gelar konselor. PPK ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi atau profesionalisme sebagai seorang konselor. PPK ini diselenggarakan atau diikuti selama 1 tahun. Nah, biasanya PPK ini dirujukan atau ditunjukkan kepada 2 universitas, yaitu Universitas Negeri Semarang dan Universitas Negeri Padang. Nah, PPK ini jadi membuka kesempatan bagi para sarjana S1 BK untuk memperoleh pengalaman praktik dengan standar profesi konseling, yaitu 600 jam. Nah, barulah setelah itu mendapat gelar sehingga kita mendapat kewenangan atau diperbolehkan membuka praktik konseling. Dan selanjutnya adalah kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Yang pertama itu adalah kompetensi pedagogik. Dalam kompetensi pedagogik ini terbagi lagi ke dalam 3 kompetensi dasar. Yang pertama yaitu menguasai teori dan praksis pendidikan. Yang kedua, mengimplementasikan perkembangan fisiologis dan psikologis konseli. Dan yang terakhir, yang ketiga, menguasai esensi atau dasar pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Nah, dari 3 kompetensi inti pedagogik ini, masing-masing kompetensi intinya terbagi lagi ke dalam kompetensi-kompetensi. Pada kompetensi inti pedagogik poin yang pertama terbagi lagi ke dalam kompetensi-kompetensi, yaitu yang pertama menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya, dan yang kedua mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran, dan yang ketiga menguasai landasan budaya dalam proses pendidikan. Dan pada poin yang kedua dari kompetensi inti pedagogik ini juga terbagi ke dalam kompetensi-kompetensi lainnya. Nah, yang pertama yaitu mengaplikasikan kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik dan psikologis individu terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan. Itu salah satunya. Dan yang ketiga dalam poin kompetensi inti yang ketiga dari kompetensi pedagogik ini terbagi juga dalam kompetensi-kompetensi lainnya, yaitu menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan formal, non formal maupun informal. Itu juga adalah salah satunya.
Dan kompetensi yang kedua itu adalah kompetensi kepribadian. Dalam kompetensi kepribadian ini terbagi ke dalam 4 kompetensi inti. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih. Dan yang ketiga, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Dan yang terakhir, menampilkan kinerja yang berkualitas tinggi. Kompetensi inti yang harus dicapai oleh seorang konselor pada kompetensi kepribadian ini, bagaimana seorang konselor harus membangun dirinya untuk menjadi kepribadian yang sepositif mungkin agar dirinya layak menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan contoh yang baik pula bagi konselinya, misalkan dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, atau dengan mudah bertoleransi dengan latar belakang budaya yang lain, agama yang lain. Dan juga seorang konselor di sini harus memiliki tindakan-tindakan yang inovatif, kreatif, dan tentunya tindakan-tindakan yang positif. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah kompetensi sosial. Seperti sebelumnya, dalam kompetensi sosial juga terbagi di sini ada kompetensi intinya, yaitu ada 3. Yang pertama, mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kerja, dan yang kedua, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi BK, dan yang ketiga, mengimplementasikan kolaborasi antar profesi lain. Jadi pada dasarnya atau pada umumnya kompetensi yang harus dicapai oleh seorang konselor dalam kompetensi sosial ini, bagaimana seorang konselor harus mampu bersosialisasi dan berkolaborasi bersama dengan pihak-pihak intern maupun ekstern yang berada di sekitar lingkungan kerjanya. Misalkan seorang guru BK, dia menjelaskan maksud dan tujuan, lalu bisa juga meminta bantuan kepada guru wali kelas ataupun guru mata pelajaran dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling. Begitu juga di pihak ekstern, tidak menutup kemungkinan konselor membutuhkan bantuan atau kerjasama dari pihak luar, misalkan melibatkan pengacara, melibatkan kepolisian, seperti itu. Selanjutnya, seorang konselor juga tentunya haruslah berperan aktif di dalam organisasinya, bagaimana dia mengembangkan organisasinya, mengabdi kepada organisasinya, yang tentunya juga harus mematuhi kode etik APKIN atau organisasi konselor. Dan pada kompetensi yang terakhir yang harus dimiliki oleh seorang konselor untuk menjadi seorang konselor, yaitu adalah kompetensi profesional. Kompetensi ini lebih menyangkut kepada bagaimana pelaksanaan seorang konselor dalam bimbingan dan konseling, bagaimana dia menguasai teknik-teknik ataupun terapi-terapi dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, yang saya ingin sampaikan yaitu ada 7 kompetensi inti di dalam kompetensi profesional ini. Yang pertama, seorang konselor harus menguasai konsep dan praksis asesmen kebutuhan dan masalah konseli. Yang kedua, konselor harus menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling. Dan poin yang ketiga, merancang program bimbingan dan konseling. Yang keempat, mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif, jadi secara menyeluruh atau secara luas begitu. Yang kelima, menilai proses dari kegiatan bimbingan dan konseling. Dan yang keenam, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Dan yang terakhir yaitu menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai kualifikasi dan kompetensi konselor sebagai tenaga kependidikan.
Mohon maaf apabila penjelasan dari saya ataupun video yang saya buat kurang nyaman untuk kalian dengar ataupun kalian lihat. Semoga apa yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi halayak ramai, khususnya bagi para mahasiswa bimbingan dan konseling. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.